Jadi malam yang cukup menarik bagi saya, sehingga karena mohon maaf izin Pak Ketua, jadi saya diperkenankan juga berbicara di forum ini meskipun saya sebenarnya anggota Komite 1, tapi karena menyangkut wilayah Bali yang menjadi tanggung jawab kami juga di sini. Jadi yang pertama saya apresiasi ada ruang pertemuan komunikasi ini. Dengan ruang komunikasi seperti ini secara formal, saya kira akan mudah-mudahan ada solusi yang lebih baik. Saya ingin bertanya beberapa hal dulu kepada pemerintah, khususnya yang ngurus izin dulu. Mohon mungkin lewat pimpinan kita diberikan salinan semua persyaratan yang dipakai sebelum keluar izin lokasi oleh Menteri KKP, sehingga kita ada verifikasi apakah izin surat-surat itu memang valid. Kan itu penting juga. Dari lingkungan hidup juga saya kira perlu ruang yang lebih luas, karena kalau tadi dilihat tuh sepertinya bahasanya tidak ada yang menolak, Pak. Jadi masyarakat meminta begini, masyarakat meminta ini, tapi saya dengar dari sini ada yang menolak gitu loh. Jadi kalau dilihat tadi dulu kan ada dua catatan-catatan dari lingkungan hidup gitu. Jadi bahasa yang menolak nggak masuk di situ, tapi yang ada seakan-akan ini belum sempurna, sehingga harus disempurnakan pada uji publik lagi yang kedua. Disempurnakan lagi bahasa, sepertinya aspirasi masyarakat itu yang harus dipenuhi. Tapi bahasa yang menolak itu di situ belum masuk juga. Jadi biar enak kita nimbangnya. Yang ketiga, saya juga belum melihat, kalau tadi mungkin sempat diungkap soal bahwa nanti setelah direklamasi itu nanti di situ akan dibangun Padmasana, itu kemudian konsep Trihita Karana. Saya belum, justru tidak melihat kajian dari Prof tadi, mungkin dari aspek lingkungan ya. Tapi bahwa Bali itu tidak semata-mata dilihat dari lingkungan saja. Kenapa Bali itu menjadi pulau yang unik, kemudian beberapa kali disebut sebagai pulau yang terbaik di dunia, beberapa kali, karena memang dia punya akar budaya historis yang terukur, yang tidak bisa dibaca dengan cermin lain. Dia harus cermin kosmologi Bali dilihat gitu. Nah, kalau kita lihat posisi yang sekarang kita bicarakan ini, secara geopolitik sebenarnya Bali itu punya historis, di mana antara Besakeh sebagai gunung agung, Pura Sakenan yang sekarang sebagian direklamasi itu juga pada zaman dulu. Karena kalau zaman dulu itu sudah ditolak, Pak. Hanya yang berkuasa bisa pakai bedil zaman itu gitu. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa pakai bedil, Pak. Kalau zaman dulu masih bisa pakai bedil, mereka yang nolak-nolak itu dipaksa itu. Itu saksinya masih banyak. Sehingga kepala desa pun itu diubah, diambil dari angkatan. Jadi kepala desanya diganti dari angkatan, masyarakatnya dipaksa, sehingga reklamasi 300 hektar itu bisa jalan dengan lancar. Itu yang terjadi waktu itu. Nah, dalam kosmologi Bali, kalau kita lihat dari ruang itu ada hubungan sebenarnya antara Gunung Agung, Pura Sakenan dengan apa yang disebut dengan Segara Rupuk Banua, yang mana dalam lontar-lontar itu disebut sebagai Teluk Benua. Jadi itu ada kosmologi kepercayaan Siwa Buddha dalam konteks cara berpikir orang Bali dari historis, yang memang tidak bisa dipandang bahwa ini urusan mangrove, tidak bisa. Bahwa ini adalah gugusan spiritual yang diyakini menjaga Pulau Bali. Salah satu benteng kepercayaan, karena itu disebut Siwa Buddha. Kalau di Besakeh itu sebagai bagian Gunung Agung ada upacara namanya Ekadasarudra. Sementara ketika di Sakenan itu pemujaan kepada aliran Buddha. Dan ini satu kesatuan. Itu sesuatu yang kami bawa dari Jawa. Nah, kalau sekarang cara berpikir itu tidak dimasukkan dalam alam pikir itu, kemudian Bapak bicara soal tenaga kerja dan sebagainya, iya itu satu sisi. Tapi cara berpikir orang Bali dari sisi ini tidak tersentuh dia. Kalau dipikir dari sini, maka mohon maaf Pak, memang ini ditolak Pak. Kalau lihat dari cara berpikir di sini, memang nggak nyambung. Perdebatan cara berpikir orang Bali memang kalau dilihat cara berpikir bapak-bapak tadi secara profesor ilmu pengetahuan itu tuh
memang orang Bali jadi aneh kelihatan. Kenapa? Orang kadang-kadang bunga dikumpulin, dibuat canang, ditaruh di sini, di sini. Memang aneh kelihatan, Pak. Tapi di situ memang ada pesan-pesan spiritual di dalamnya. Pelestarian lingkungan, kenapa? Dia perlu bunga. Karena dia perlu bunga, maka dia harus nanam bunga. Oh, dia perlu daun, karena perlu daun, maka dia nanam pohon kelapa. Jadi cara memandang melestarikan lingkungan itu begitu. Tidak dibalik gitu loh. Sehingga kalau kita ngomong Trihita Karana yang disebut-sebut tadi itu, ya pendekatannya harus dari lontar-lontar dan cara berpikir orang Bali itu. Sehingga saya kira ini masih jauh sekali. Ibaratnya kita bicara yang satu frekuensinya AM, yang satu lagi bicaranya frekuensinya FM. Kalau kita bicara radio, nggak nyambung. Karena itu saya berharap pendekatan ini tolong dilakukan. Dan saya yakin kalau pendekatan ini dilakukan memang tidak ketemu. Orang Bali tidak memerlukan sampai saat ini benua itu harus direklamasi seperti itu. Kemudian itu dijanjikan bahwa Bali akan menjadi lebih baik. Dulu serangan dijanjikan begitu, Pak. Tapi nyatanya serangan telah membuktikan merusak pantai-pantai dari Gianyar sampai ke timur sampai ujung Karangasem. Rusak itu semua. Siapa yang tanggung jawab? Yang mengeluarkan izin yang waktu itu? Tidak. Mereka sudah nggak jelas ada di mana. Jadi karena itu saya kira kalau sekarang ada reklamasi lagi tidak hanya soal trauma, karena soal sudah terbukti ada yang gagal gitu. Karena sudah terbukti ada yang gagal, kemudian kita dikasih lagi seperti itu, kemudian itu diperlakukan sebagai sebuah dewa yang datang dari langit untuk memperbaiki Bali. Ini jadi problem bagi kita gitu. Terusan saja. Jadi saya memang selama ini tidak begitu banyak mengangkat soal ini, tapi ini harus saya angkat karena mohon Bapak-Bapak selain mempelajari soal ilmu pengetahuan lingkungan secara teori modern, pahami juga cara orang Bali memelihara lingkungannya. Misalnya saja, ada sebuah hutan itu tidak boleh dipotong, sanksinya itu kesepekan. Jadi siapapun yang memotong pohon di situ, orang itu dibuang dari desa itu. Kalau dilihat dari pendekatan HAM nggak masuk, Pak. Tapi kalau efektivitas hukuman berjalan dia, lestari dia. Jadi ada pendekatan yang memang tidak bisa didekati dengan cara-cara tadi. Kemudian yang selanjutnya ingin kami sampaikan soal ini revitalisasi atau reklamasi, tolong yang tegas itu. Kalau saya baca di spanduk sekarang ini di Bali kan lagi musim baliho gitu. Memang sebenarnya yang benar tuh Bali gitu, bukan baliho gitu loh. Tapi sekarang lagi yang nolak pasang baliho, yang setuju pasang baliho, yang satu tolak reklamasi, yang satu setuju revitalisasi. Berarti kan sama-sama nggak ada masalah. Yang satu nolak reklamasi kok, yang satu setuju revitalisasi nggak ada masalah jadi. Tapi ternyata di OBN sama. Tolong jelaskan dulu, apakah ini revitalisasi atau reklamasi? Jujur saja. Kalau memang ini reklamasi, ubah semua yang jualan investor juga. Investor harus jujur. Wah ini reklamasi. Ayo adu didebatkan secara umum. Ini reklamasi. Ini alasan kami. Ini fakta-fakta. Jangan dibalut-balut lagi. Oh enggak, ini revitalisasi untuk memperbaiki mangrove aja kok. Tapi 700 hektar dikasih izin sama negara gitu loh. Padahal hutannya kan pinggiran itu. Nah ini saya kira biar jelas. Yang pasti Bali itu senang ada investor. Saya sebagai orang Bali, hidup di Bali senang ada investor. Tetapi tentu cara pandangnya harus jujur. Kalau memang revitalisasi, saya setuju dengan penjelasan Prof tadi bahwa ada mangrove jenis ini diperbaiki dan sebagainya. Tapi kalau memang memperbaiki mangrove aja, saya kira uang APBN udah cukup kok. Kalau mau memperbaiki mangrove-nya saja. Jadi, oh ini pendangkalan ya, kita garuk dikit, bawa ke Pulau Pudut. Oh ini bawa Pulau Pudut. Jadi yang 1 hektar itu naik lagi menjadi 8 hektar. Diambil dari yang tadi pendangkalan itu kan, kumpul di sini. Yang ini mangrove-nya hidup lagi. Itu pakai dana APBN aja selesai. Kalau memang niatnya revitalisasi. Tapi kalau niatnya reklamasi, saya bilang saja bahwa kami mau investasi di Bali karena kami lihat di situ ada peluang yang besar. Kami janjikan sekian, 700 hektar. Kalau ini 700 hektar tadi dihitung 420
akan dipakai untuk pengembangan, untuk pariwisata, untuk fasilitas. Kalau saja, ini jujur saja, harga tanah di Bali kan berbeda. Saya pernah bicara juga dengan Pak Endi waktu di DPD. Tanah di sana itu satu area itu paling murah 2 miliar. Bener nggak? Bener ya, yang dari daerah situ ya? Paling murah ya? Lebih banyak yang lebih mahal. Satu area itu 100 meter. Kalau 400 hektar, maka itu 80 triliun aset yang didapat oleh investor. Jujur, kita harus terbuka ini. Jangan ditutupi. Ada duit besar di situ. Ada 80 triliun. Menurut hitungan teman saya, karena itu daerahnya dangkal, itu nggak nyampe 15 triliun biayanya. Tapi kata investor 30 triliun. Oke, kita pakai angka investor. Karena investor harus perlu sosialisasi, perlu macam-macam. 30 triliun. Untungnya sudah 50 triliun untuk investor. Saya ulang, untungnya 50 triliun untuk investor. Ini tadi ngomong kosmologi, ini ngomong soal ekonomi. Berapa sumbangan kepada negara? Kalau nggak salah dulu sampaikan 3 triliun. Untuk negara 3 triliun, untuk investor 50 triliun, untuk orang Bali berapa? Dia yang menanggung semua. Jadi saya kira kita buka dulu semua ini, biar jelas. Nggak apa-apa investor untung, tapi harus investor semua. Masyarakat Bali yang nanggung gimana? Kalau bicara sekarang itu baru 420, tapi izinnya saya tadi baca-baca 700 hektar. Bisa ada penambahan kan? Kedepannya nama-nama lagi, jujur aja Pak. Kalau kita belajar dari Discovery Mall Plaza itu, saya tahu ceritanya tuh. Awal mula tengah-tengah itu belum ada bangunan, ke samping, karena itu tidak boleh. Akhirnya lama-lama semua jadi bangunan kan. Jadi bisa berkembang, karena pengembangan itu ketika berkembang baik kan terjadi. Jadi kalau kita lakukan pendekatan secara ekonomi, ada ketidakberimbangan untuk kepentingan masyarakat. Padahal yang kita jual tadi untuk masyarakat gitu. Tapi tidak fair juga, angkanya begitu. Lalu kalau kita bicara soal cara berpikir orang Bali, nggak nyambung juga gitu. Nah karena itu, saya kira ini perlu dikaji lebih dalam. Kalau perpres tadi itu diganti, kemudian dari daerah konservasi tiba-tiba berubah menjadi daerah yang boleh, dengan Bapak tadi katakan soal perdebatan pelabuhan benua, nggak benar juga. Pelabuhan benua dipakai alasan mengubah, tapi tujuannya di sini yang terjadi. Justru ini yang berbahaya. Kejahatan yang paling berat itu memang kejahatan mengubah aturan. Di Republik kita ini semua dibuat aturannya dulu, baru dilaksanakan, sehingga yang dilaksanakan ini sesuai dengan aturan. Tapi nawaitunya, niatnya itu sudah tidak pas. Karena itu saya melihat, tolong pemerintah hati-hati, jangan hanya berlindung di balik kami harus 20 hari harus keluarkan izin. Nah kalau saya besok minta permohonan, apa Bapak 20 hari keluarkan izinnya juga? Saya mau tanya, saya kan dikeluarkan, saya ajukan juga perseorangan bisa. Saya punya NPWP juga, saya ajukan juga. Dikeluarkan nggak? Jujur aja. Kan belum tentu kan? Nah jadi jangan berkilah di situ. Maka karena ini masalah serius. Dan saat ini di Amerika pun saya baca, saya dikirimi Pak. Di sana sudah mulai juga masyarakat internasional mulai demo karena dia mencintai Bali. Jadi karena itu mohon maaf saya agak panjang sedikit karena ini harus runtut dari cara berpikir orang Bali yang belum masuk dari pembicaraan di sini, dan itu yang menyebabkan Bali berbeda dengan yang lainnya di dunia. Yang itu harus kita jadikan heritage. Jadi heritage di Bali itu adalah cara bagaimana orang Bali tetap seperti itu. Karena itu membuat daya tarik. Kalau pantai yang indah Pak, banyak di dunia ini pantai indah. Tapi kenapa orang datang di Bali? Karena ada heritage kultur yang memang cara berpikirnya berbeda. Ini yang harus kita awet. Dari situ tuh apa sumbangsinya? Enggak muncul cara berpikir orang Bali di situ gitu. Saya kira itu mungkin pimpinan. Jadi saya buka dulu semua ini sebagai bagian objektivitas kita untuk melihat permasalahan. Kalau secara ekonomi kita udah buka itu baru hitungan lahan Pak. Belum hitungan operasional yang ada dalam satuannya. Yang mungkin puluhan dan ratusan ribu orang bisa bergerak di situ. Duitnya lebih gede lagi itu. Jadi wajar kalau misalnya investor ingin cepat-cepat. Tapi ada juga yang hati-hati, jangan. Karena kami menerima dampak. Kami diajarkan oleh leluhur kami, jangan mudah untuk merusak laut, gunung,
tanah pohon. Itu ajaran leluhur kami. Nah kalau kami kemudian mudah-mudah begitu, berarti kami takut. Orang Bali itu paling takut sama leluhur, Pak. Bener. Di sana ada istilah bisama. Bisama leluhur itu paling ditakuti sama orang Bali. Sehingga dia taat. Karena ada kelihatan aneh. Ngapain sih orang Bali ini jalan ke sana kemari bawa sesajen buah-buahan diangkut begitu? Kenapa nggak pakai kresek aja biar gampang? Kalau kita berpikir secara praktis kan begitu. Tapi berpikir cara orang Bali beda. Dia tata, biar indah. Dia lakukan dengan senang hati karena niatnya suci. Itu yang disebut Satyam Siwam Sundaram itu. Dia lakukan, dia taruh. Saya kira itu mungkin cara berpikir ini. Jadi yang saya belum muncul dari pembangunan yang begitu bagus ini adalah cara berpikir orang Bali belum masuk di sini. Mari kita pakai cara berpikir orang Bali dulu. Kalau memang investor ini ingin membangun Bali, bukan ingin membangun di Bali. Kalau ingin membangun di Bali, banyak orang mau. Tapi kalau ingin membangun Bali, tolong ikuti beberapa pelukis-pelukis terkenal. Walter Smith, Mario Blanco. Itu orang-orang asing yang datang ke Bali memang ingin membangun Bali. Dia jaga betul. Dia karya-karyanya dijaga betul. Bukan dia membangun di Bali, tapi dia membangun Bali. Dia kenalkan Bali ke luar negeri, kemana-mana sehingga lebih terkenal. Itu baru orang itu membangun Bali. Kalau bapak-bapak ingin membangun Bali, termasuk pemerintah juga ingin membangun Bali, kami sebagai orang Bali senang sekali. Tapi kalau semata-mata bapak mau membangun saja di Bali, tidak untuk kepentingan Bali, ya saya kira nggak pas juga. Saya kira itu mungkin pimpinan, mohon maaf agak panjang dikit, karena biar Pak Kadek garuk-garuknya lebih panjang. Terima kasih. Ini konsultasi. Moga-moga bisa menjawab Pak Sekretariat Ibu itu tadi yang menuduh kami, jujurlah, ini reklamasi atau revitalisasi. Saya jawab ini revitalisasi. Dan kenapa revitalisasi, Pak dan Bu? Tadi kan borong-borong tadi kan tetap kami perdalam, kan itu kerjaan kami. Selama kami masih hidup dan dipercaya kalau itu nanti besok ada masalah apapun, Pak, pengendapan, pengerusakan, kami yang bertanggung jawab dari segi moral, fisik dan hukum, Pak. Kami siap itu tanggung jawab. Izinnya, tolong itu. mungkin pemerintah izinnya itu reklamasi atau revitalisasi. Kalau investor mengatakan revitalisasi. Pak, mohon izin, Pak. Karena ini kan menuju penciptaan kawasan baru, Pak. Seperti kita membangun rumah, Pak, membangun fisiknya. Saya IMB dalam hal ini kebetulan reklamasinya. Besok begitu saya mau mengusaha, Pak, kan ada izin-izin lain, Pak. Betul, Pak. Enggak, maksudnya itu yang tadi saya tanyakan. Iya, menuju Begini Pak. Ya. Jadi saya jadi agak ini juga, mohon maaf, jiwa aktivis saya keluar lagi gitu kan. Bukan apa-apa. Tadi pertanyaan saya bukan mengatakan jujurlah. Itu jujurnya itu revitalisasi atau reklamasi. Tapi Bapak tadi ajukan ketentuan itu rehabilitasi dan revitalisasi. Makanya saya ingin tegas saja. Ini reklamasi atau revitalisasi. Kalau revitalisasi saya kira DPD bisa berjuang demi kepentingan daerah biar negara yang biayai. Terlalu miskin negara ini jadinya. Mohon maaf Pak, kalau saya ditantang itu kita buka-buka lagi. Tapi kalau memang ini reklamasi, nggak apa-apa reklamasi. Jakarta juga reklamasi boleh kok. Tapi jujur gitu loh. Jangan Bapak katakan sepertinya bahwa ini revitalisasi untuk lingkungan. Bapak mengabdi ke Bali. Mohon maaf Pak. Kalau begitu saya sebagai orang Bali tersinggung. Saya lahir sana, Pak. Itu tapi kalau Bapak mau investasi baik-baik, saya tahu Bapak juga menyedap tenaga kerja cukup banyak gitu loh. Kami tahu. Kami minta clear tadi dari pemerintah juga. Ini revitalisasi atau reklamasi? Jujur. Saya ulang lagi, jujur. Artinya kalau memang izin reklamasi, katakan reklamasi. Oke. Itu loh. Tapi tadi Bapak kan balik tadi. Mohon maaf, Bapak tadi balik seakan bahwa kami menuduh Bapak seperti tadi. Nah, kami minta clear. Makanya saya tanya pemerintah, kalau reklamasi izin tertulis dari pemerintah itu reklamasi, katakan reklamasi. Apakah di dalam reklamasi itu ada upaya-upaya revitalisasi? Nggak apa-apa. Itu bagian CSR Bapak. Kami paham. Tapi kalau sekarang Bapak jualan revitalisasi, faktanya reklamasi, itu yang saya katakan. Kita harus keterbukaan gitu loh, pimpinan. Pemerintah jawab ya. Iya. Jadi saya kira di paparan saya juga tadi judulnya reklamasi. Oh ya sudah. Cukup Pak, cukup segitu aja. Clear, berarti Oke, nilai tambah. belum jujur gitu loh Pak. Bukan belum jujur nilai tambah. Karena tadi
Bapak Ibu serta saudara sekalian, pertama saya atas nama pimpinan Komite 2 memberikan